Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Sukmawati, NIM 192111174, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang batasan hukum, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, yaitu tentang merupakan cara bertindak, cara berpikir, perilaku, dan berperasaan yang berada di luar individu, tetapi mempunyai kekuatan untuk memaksa mengendalikan individu tersebut. Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan masyarakat. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan dan menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam, yaitu berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia atau umat Islam sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Menurut Surjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi yang pertama, yaitu pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola berperilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya. Sosiologi hukum memulai dari pola-pola perlambangan hukum, mengordinasi prosedur-prosedur hukum dan sanksi-sanksinya, sampai pada simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan-peraturan dan kespontanan hukum. Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosiologi yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di kemasyarakatan Muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Tujuan dalam mempelajari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat Muslim sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan yang berkembang. Yang selanjutnya, materi yang keempat, yaitu tentang hukum pada zaman Nabi. Perkembangan tasrik pada masa Rasulullah merupakan awal dari adanya pembentukan suatu hukum atau undang-undang. Karena pada masa inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam. Masa ini singkat, tetapi sangat menentukan perkembangan hukum dan keputusan hukum berikutnya. Sumber atau kekuasaan tasrik pada masa ini dipegang oleh Rasulullah sendiri, yang sumbernya berasal dari wahyu Allah. Perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW mengalami dua periode, yaitu yang pertama periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Kedua, periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Masa Rasulullah terdapat dasar pembentukan hukum Islam, yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan, berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Materi yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hukum pada zaman sahabat. Sahabat adalah pewaris kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkedudukan sebagai musyar'i dalam istibas suatu hukum yang berkedudukan yang tentunya dengan jalan musyawarah seperti yang dilakukan Rasul, dan mereka bertindak sebagai musyawirin Rasulullah SAW. Adapun sumber atau dalil hukum yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, dan Istijad atau Rayu.
Istijab yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif. Para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut ijma. Walaupun para sahabat melakukan musyawarah, tetapi di antara mereka tetap terjadi khilafiyah dan istinbat hukum. Faktor yang mempengaruhi adalah sifat Al-Quran dan Sunnah serta perbedaan rayu. Di samping sosiokultur yang jelas sangat mempengaruhi. Perkembangan hukum Islam pada masa sahabat sangat hidup dan semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul meskipun lebih kecil dibanding masa-masa berikutnya. Para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak menyikapi hukum-hukum Islam secara ideal yang lepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban yang tepat dan ideal terhadap berbagai problematika yang bermunculan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Agama Islam telah menetapkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap akal pada hal-hal perintah pokok. Perintah ini biasanya dalam urusan ibadah serta beberapa kejadian yang berhubungan dengan perintah Rasulullah SAW pada masanya. Sisi lain dari agama Islam adalah terjadinya dominasi akal terhadap wahyu pada beberapa kasus yang mengharuskan mereka berijtihad pada kasus-kasus yang dianggap mapan. Contoh paling kontras dari dominasi ini dapat dilihat pada Umar bin Khattab, di mana beliau meniadakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada kasus pencurian yang dilakukan hamba sahaya. Keragaman merupakan variasi dari sebagai macam kondisi elemen demokratif sumber daya manusia, organisasional, komunitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan keragaman yaitu berasal dari kata agama. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau jalan yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Liberalisme dan otoritarianisme adalah dua sisi yang berlawanan, tetapi saling mengaitkan dan saling berkaitan penerapan dari keduanya, walaupun saling berlawanan. Tetapi pada kenyataannya memiliki peran yang saling menguatkan dalam pemikiran hukum Islam. Otoritarianisme berperan sebagai pembatas atas penafsiran teks-teks suci, karena ini menjaga keaslian dari teks Al-Quran itu sendiri. Sedangkan liberalisme menangkap permasalahan zaman yang semakin berkembang, yang harus melakukan penafsiran dari mencari makna yang terkandung dalam teks manusia, menggunakan akalnya untuk menafsirkan. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Idealisme merupakan cita-cita, rancangan, gagasan yang diupayakan terrealisasi dalam kehidupan. Idealisme adalah mengasalkan seluruh realitas kepada roh manusia. Tidak ada realitas terlepas dari pemikiran. Titik tolak idealisme adalah cogito yang absolut. Sebagai segala sesuatu harus dimengerti berdasarkan cogito itu, berarti berdasarkan subjektivitas yang absolut. Akibatnya, idealisme memutarbalikkan pendapat realisme. Dunia ada sejauh bergantung pada kesadaran yang absolut. Realitas itu sama dengan realitas yang dipikirkan. Fikih harus dilihat sebagai mata rantai perubahan yang tak ada henti-hentinya tanpa harus dipersoalkan keabsahannya. Karena toh pada akhirnya fikih itu hanya menyangkut soal cabang dari agama. Tapi untuk melakukan pilihan-pilihan yang tepat diperlukan beberapa syarat.
sedikit ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat muslim. Kedua, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional. Ketiga, memahami faktor sosiokultural dan politik yang melatar belakangi lahirnya suatu pemikiran fikih tertentu, agar dapat memahami partikularisme dalam produk pemikiran hukum itu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Beta Vidya Stuti, NIM 192111147 dari kelas HES 5E. Pertama, saya akan membahas tentang materi 6, yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implis mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah kekuasaan Islam telah luas, hingga berbagai daerah yang mempunyai kebiasaan muamalat dan kemaslahatan yang berbeda. Batas daerah kekuasaan Islam memanjang ke timur sampai Cina dan barat sampai ke Andalusia. Dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam karena semakin luas wilayahnya, maka akan semakin luas pula persoalan hukum yang harus diselesaikan. Maka dari itu, negara ini dan daerah-daerah lain membutuhkan undang-undang untuk mengatur masyarakatnya. Yang kedua, perbedaan penggunaan rayu munculnya dua aliran, yaitu aliran hadis dan aliran ra'yu. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam menggunakan ra'yu, sedangkan aliran ra'yu adalah golongan yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan hadis. Kemudian dua aliran ini semakin mendorong perkembangan hukum Islam pada saat itu. Kaum muslimin pada periode ini sangat antusias ingin mengamalkan ibadah dan muamalat yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, baik secara kelompok maupun perseorangan, mereka selalu merujuk kepada ahli-ahli ilmu dan hukum untuk meminta fatwa-fatwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Demikian pula para hakim dan kepala-kepala pemerintah, mereka selalu meminta pendapat kepada para mufti dan ulama-ulama pembentuk hukum dalam menangani berbagai persoalan yang mereka hadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu hukum Islam masa Imam Mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, lahir dengan nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Sumber hukum Islam Imam Hanafi, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga fatwa, yang keempat qiyas atau analogi, dan yang kelima istihsan, keenam ijma, ketujuh urf. Yang kedua saya akan membahas Imam Hambali. Imam Ibnu Hambal menurut beberapa ulama dikenal dengan ahli hadis, bukan imam fikih. Materi yang ke-8 yaitu taklid. Secara bahasa kata taklid diambil dari kata qiladah yang berarti kalung yang dipasang pada leher orang lain dan tali yang dikalungkan pada leher ternak. Sejarah Islam pada periode ini tentu melihat bahwa faktor yang menyebabkan para fuqaha memilih jalan taklid adalah pergolakan politik yang menyebabkan negara Islam terpecah menjadi beberapa negara kecil-kecil, di mana setiap negeri mempunyai penguasa sendiri yang diberi gelar Amirul Mukminin. Kondisi fikih Islam pada masa taklid, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran fikih pada masa taklid, yaitu munculnya pergolakan politik dalam negara Islam sehingga memberikan efek negatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor kemunculan taklid, yang pertama pembukuan kitab mazhab, yang kedua fanatisme mazhab, yang ketiga jabatan hakim, yang keempat ditutupnya pintu ijtihad, yang kelima kontribusi para ulama dan fuqaha pada masa taklid. Masalah yang muncul paling awal adalah siapakah pengganti Rasul yang akan menjadi pemimpin umat. Pengganti Muhammad SAW sebagai Rasulullah tidak mungkin ada, karena telah diketahui beliau adalah Nabi akhir zaman. Akan tetapi pengganti beliau sebagai kepala negara yang membuat banyak perbedaan pendapat dari kalangan sahabat, dan keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak. Baiklah, berikut yang dapat saya sampaikan. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Himawati, NIM 182111129 dari kelas 5E. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang review materi dari
kelompok 10 sampai ke 14. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang kelompok 10, yaitu judulnya Interaksi Antara Hukum dan Gejala Sosial dalam Masyarakat. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian tentang hukum dalam masyarakat dengan interaksi gejala sosial. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaan harus dipaksa dengan caranya menjatuhkan mosi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Terus dalam interaksi sosial terdapat faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut di antara lain. Yang pertama itu ada situasi sosial, yang kedua ada kekuasaan norma kelompok, yang ketiga ada tujuan pribadi masing-masing individu, yang keempat ada interaksi sesuai dengan kedudukan dan kondisi setiap individu. Terus yang kelima, yang terakhir ada penafsiran situasi. Terus gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai sosial dan moral. Masalah tersebut biasanya persoalannya karena menyangkut tata kelakuan moral. Oke, selanjutnya materi yang kedua itu dari pertemuan ke-11, yaitu yang judulnya Hukum Islam dan Perubahan Islam. Langsung aja ke materinya, hubungan hukum Islam dan perubahan sosial. Nah, pertama itu hubungan antara hukum dan perubahan sosial secara khusus juga terjadi pada hukum Islam. Pada dasarnya, perubahan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabdian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan dan perubahan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam masyarakat. Hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga itu pertemuan ke-12 yang berjudul Hukum Islam sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu peran hukum sebagai kontrol masyarakat itu ada dua. Yang pertama itu hukum sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua itu hukum sebagai rekayasa sosial. Terus langsung aja, hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Nah, secara teoritis, hukum merupakan kumpulan aturan atau norma yang dapat mendidik masyarakat untuk diarahkan menuju cita-cita yang diinginkan. Dengan mengajarkan kepada masyarakatnya mengenai cara berperilaku yang benar, yang membuat masyarakat menjadi proaktif untuk meninggalkan paradigma dan perilaku yang masih konservatif dan tidak menguntungkan. Oke, selanjutnya materi yang keempat itu pertemuan ke-13, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Ada 5. Yang pertama itu faktor hukum itu sendiri, faktor para penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya. Terus usaha meningkatkan kesadaran hukum itu apa? Ada apa aja sih? Yang pertama itu harus pengetahuan hukum itu harus lebih mendalami, terus pemahaman tentang hukum juga. Terus yang ketiga itu penataan hukum, terus yang keempat pengharapan terhadap hukum, terus yang kelima yang terakhir itu peningkatan kesadaran hukum itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya materi yang kelima itu atau yang terakhir pertemuan ke-14 itu yang berjudul pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Nah, sebagai dampak nih dari perubahan sosial, masyarakat akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan perubahan meskipun sebenarnya masyarakat tetap mengharap adanya kestabilan atau keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang dimaksud keseimbangan di sini itu sebagai situasi di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dari masyarakat berfungsi pada tempatnya. Terus individu akan merasakan ketentraman karena tidak ada benturan dalam nilai dan norma yang ada. Terus ketika muncul nih gangguan, maka masyarakat dapat menolaknya atau merubah
susunan pranata kemasyarakatan untuk menerima satu unsur baru. Baik, sekian dari presentasi review saya tentang materi dari kelompok 10 sampai ke 14. Bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.